Lihatlah kembali titik itu. Sebuah rumah menggantung di tengah luasnya samudra kegelapan yang tak mempunyai ujung. Di atas debu kosmik inilah kita telah membangun semua yang kita sebut sebagai peradaban. Kota-kota yang bercahaya, menara-menara pencakar langit, sistem ekonomi, sistem hukum, teknologi yang menyerupai keajaiban, tempat melanggengkan kekuasaan, tempat penindasan, tempat kemanusiaan dibungkam, tempat berbagi, kebahagiaan, dan kesedihan. Kita adalah anak-anak zaman pencerahan, pewaris janji suci bahwa akal budi akan membawa kita menuju puncak supremasi. Namun apa yang didapati sekarang? Nafas umat manusia terasa semakin sesak di tengah kelimpahan teknologi dan inovasi yang diciptakan. Apakah semua pencapaian ini adalah bukti kejayaan kita, atau ini hanyalah cara paling mutakhir bagi manusia untuk merancang kepunahannya sendiri? Dahulu dalam cerita Yunani kuno, ada seorang bernama Sisyphus. Para dewa menghukumnya untuk melakukan satu pekerjaan yang paling menghina kewarasan, mendorong batu besar ke puncak gunung. Ototnya menegang, keringat membanjiri bumi, dan tepat ketika ujung batu itu hampir menyentuh puncak, ia menggelinding jatuh kembali ke dasar. Sisyphus harus kembali turun, menjemput bebannya, dan mengulanginya lagi selamanya. Ini adalah repetisi tanpa akhir, sebuah kutukan waktu yang melingkar, di mana setiap usaha akan bermuara pada kegagalan dan setiap keringat akan menguap sia-sia di bawah terik matahari keabadian. Peradaban manusia adalah mahakarya tambal sulam yang tak kunjung usai. Kita menciptakan teknologi untuk menyelesaikan masalah, namun teknologi itu justru melahirkan krisis baru yang lebih rumit. Kita memberikan perban pada luka yang sudah membusuk di dalam, memperbaiki ekonomi dengan hutang, menambal kerusakan lingkungan dengan inovasi yang juga merusak, dan menenangkan jiwa kita yang lelah dengan konsumsi yang tak pernah cukup. Manusia terjebak dalam obsesi untuk terus memperbaiki. Setiap kebijakan adalah tambalan, setiap inovasi adalah jahitan kasar pada kain peradaban yang telah rapuh. Kita mendorong batu kemajuan itu sekuat tenaga, mengira bahwa suatu saat perbaikan ini akan berakhir dan kita bisa beristirahat di puncak. Namun tepat saat kita merasa telah mencapai solusi absolut, batu itu menggelinding kembali. Krisis baru pecah, sistem lama runtuh, dan kita kembali ke dasar untuk melakukan perbaikan tambal sulam berikutnya. Di era kapitalisme yang kita puja ini, kita semua adalah Sisyphus yang memakai kemeja rapi dan dasi yang mencekik leher. Masalah-masalah manusia, pengangguran yang mengintai, kemiskinan yang bersembunyi di balik angka statistik, eksploitasi manusia, hingga perang tak berkesudahan datang dan pergi seperti musim yang kejam. Mungkinkah kita salah memandang dunia? Mungkinkah pandangan kita selama ini sudah dibelokkan? Kita mengira kita telah menaklukkan alam. Manusia memandang hutan, sungai, dan manusia lain sebagai objek yang harus diperas demi kemajuan. Namun di puncak kemenangan kita terjadi sebuah pengkhianatan besar. Manusia, sang penakluk alam, justru menjadi tawanan bagi ciptaannya sendiri. Kita menciptakan sistem ekonomi untuk melayani manusia, tapi sekarang manusialah yang dikorbankan demi menyelamatkan grafik ekonomi. Kita menciptakan mesin untuk membebaskan waktu, tapi sekarang kita justru bekerja lebih keras untuk melayani mesin-mesin itu agar terus berputar. Bagaimana mungkin pada saat akal budi kita berada di titik yang paling cerdas, kita justru berada dalam mara bahaya yang menghancurkan diri kita sendiri. Manusia sedang berjalan di atas jembatan yang dibangun dengan rasionalitas, namun jembatan itu ternyata hanya membawa umat manusia menuju satu tempat perbudakan yang kita beri nama kemajuan. Inilah katastrofi pertama kita, api pencerahan yang ternyata tidak membawakan cahaya penunjuk jalan, melainkan api yang membakar habis rumah tempat di mana kita tinggal.
Bayangkan akal budi manusia sebagai sebuah pisau bedah yang sangat tajam. Pisau ini diciptakan untuk membedah ketidakadilan, memahami makna hidup, dan membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Namun seiring berjalannya waktu, pisau itu direbut dan diberikan ke tangan seorang tukang jagal yang hanya peduli pada satu hal, berapa banyak daging yang bisa ia hasilkan dalam 1 jam. Rasio kita tidak lagi digunakan untuk merenung, tapi untuk menguasai. Rasio bukan lagi tentang mengapa, tapi tentang bagaimana caranya. Bagaimana caranya menghasilkan untung lebih besar dengan modal lebih kecil. Bagaimana caranya menaklukkan alam secepat mungkin. Bagaimana caranya agar ribuan karyawan bekerja seperti mesin tanpa pernah bertanya buat apa mereka bekerja. Bagaimana cara menaklukkan tanah dan sumber daya alam dengan mendeklarasikan perang berkepanjangan. Masalahnya, ketika akal budi hanya dianggap sebagai instrumen atau alat, ia menjadi buta warna. Ia tidak bisa lagi melihat nilai, ia hanya bisa melihat angka. Ia tidak bisa lagi merasakan penderitaan, ia hanya bisa melihat angka, statistik. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang lahir dari cara berpikir ini memang sangat bermanfaat. Kita punya obat-obatan hebat, kita punya kecepatan cahaya dalam genggaman, tapi ada harga yang harus dibayar mahal. Manusia akhirnya diperbudak oleh ciptaannya sendiri. Kita menciptakan sistem sosial rahasia yang kita sebut sebagai mega mesin, sistem yang menuntut efisiensi di atas segalanya. Dalam sistem ini, pendidikan bukan lagi tentang mencerdaskan kehidupan, tapi tentang memproduksi sekrup-sekrup baru untuk pabrik dan industri. Kita telah memeras akal budi kita sedemikian rupa hingga yang tersisa hanyalah kemampuan untuk mengklasifikasikan. Kita melihat pohon bukan sebagai paru-paru dunia, tapi sebagai sekian kubik kayu yang siap dijual. Kita melihat manusia lain bukan sebagai saudara, tapi sebagai sumber daya manusia atau target pasar. Ironisnya, senjata ini akhirnya makan tuan. Rasionalitas yang semula ingin membebaskan manusia dari alam, justru menciptakan alarm baru berupa sistem birokrasi dan ekonomi yang jauh lebih kejam. Kita merasa paling cerdas saat sedang mengeksploitasi bumi semaksimal mungkin, tanpa sadar kita sedang menghancurkan rumah kita sendiri. Ini adalah tragedi moral, di mana pencerahan memakan anaknya sendiri ketika cara berpikir yang selalu rasional ini mencapai puncaknya pada ideologi yang mematikan rasa belas kasihan. Di ruang kendali balik layar dan sorotan media, keputusan serta kebijakan diambil untuk meruntuhkan sebuah bangsa kini dibuat dengan logika akuntansi yang sangat presisi. Mereka tidak lagi melihat kedaulatan, mereka hanya melihat celah pasar. Mereka tidak melihat sebuah kebudayaan yang luhur, mereka hanya melihat aset strategis yang harus diamankan. Atas nama efisiensi global, sebuah tempat bisa dihancurkan secara sistematis hanya karena tanahnya menyimpan cadangan energi yang mereka butuhkan. Genosida berubah menjadi agregat statistik, invasi militer diperhalus menjadi stabilisasi kawasan, dan ribuan nyawa yang melayang hanya dianggap sebagai kerusakan kolateral dalam neraca pembangunan. Kita sedang menyaksikan sebuah dunia di mana belas kasih dianggap sebagai cacat dalam algoritma, di mana mereka yang kuat dan superpower bertindak sebagai pemangsa yang memakai jubah rasionalitas, menelan mereka yang kecil demi menjaga agar mesin ekonomi global tidak berhenti berdetak. Inilah perbudakan yang paling objektif dan sempurna. Sebuah penindasan yang tidak terasa seperti kejahatan karena ia dibungkus oleh argumen yang logis, sistematis, dan tampak sangat masuk akal bagi mereka yang memegang kendali. Abad pencerahan telah memakan anaknya sendiri. Rasionalitas yang kita banggakan itu berubah menjadi senjata makan tuan. Namun di tengah proyek pencerahan ini, terjadi sebuah ironi yang luar biasa. Musuh besar pencerahan, yaitu mitos, ternyata menyimpan potensi penyelamatan yang tidak kita sadari. Mari kembali ke masa kecil. Ingatkah saat orang tua kita melarang kita mencabut tumbuhan atau mengencingi pohon besar karena katanya ada penunggunya? Bagi manusia modern yang positivistik, bagi mereka yang memuja angka, pernyataan itu terdengar bodoh, irasional, dan primitif. Mereka akan tertawa dan berkata, itu hanyalah mitos, babat saja hutannya, kita butuh kayunya untuk industri. Tapi coba kita lihat lebih dalam. Mitos makhluk halus itu diciptakan bukan karena nenek moyang kita kurang cerdas. Mitos itu adalah sebuah bentuk etika ekologis yang dibungkus dengan cerita. Mitos itu menjaga hutan tetap lestari selama ribuan tahun. Sementara itu, rasionalitas modern kita hanya butuh beberapa tahun untuk
untuk menghabiskan hutan yang sama atas nama efisiensi dan kemajuan. Mitos yang kita anggap sebagai belenggu ketidaktahuan justru menjaga keseimbangan alam, sedangkan ilmu pengetahuan yang kita anggap sebagai pembebas justru menjadi alat penghancur yang membabi buta. Zaman kita sekarang telah membuang setiap renungan yang memperlambat gerak mesin karena dianggap sebagai beban yang tidak berguna. Kita lebih menghargai pekerja yang bisa mengoperasikan mesin besar daripada pemikir yang bisa mempertanyakan moralitas mesin tersebut. Para peneliti, doktor, ilmuwan sibuk menulis beribu-ribu lembar jurnal penelitian, namun ide-ide mereka hanya berakhir sebagai tumpukan kertas digital yang tak pernah mengubah kenyataan sosial. Inovasi mereka justru dibeli oleh pemilik modal untuk memperluas jurang ketimpangan. Tanpa humanisme, manusia hanyalah serigala lapar yang pandai berhitung. Tanpa rasa, rasionalitas hanyalah mesin penindas yang sangat rapi. Hari ini kendali atas hidup dan matinya sebuah harapan diputuskan di dalam algoritma yang steril. Mereka yang memegang kendali tidak perlu mengenal nama kita untuk menghancurkan masa depan kita. Mereka hanya perlu melihat angka-angka di layar monitor. Penderitaan kolektif kini dikelola seperti manajemen risiko. Jika keberadaan seseorang dianggap menghambat kelancaran arus modal atau stabilitas sistem, ia akan dihapus dari neraca kepentingan seolah-olah ia hanyalah kesalahan input data, bukan atas nama kebencian, tapi karena dalam logika ini, kemanusiaan hanyalah gangguan pencerahan telah bergeser menjadi mitos baru. Mitos bahwa teknologi akan menyelamatkan kita ternyata sama butanya dengan mitos manapun di masa lalu. Bedanya, mitos modern ini tidak punya belas kasihan. Pada akhirnya kita harus berani mengakui satu kebenaran yang pahit. Perubahan yang kita lakukan selama ini hanyalah tambal sulam. Kita mengganti satu sistem dengan sistem yang lain, satu aplikasi dengan aplikasi yang lain, satu pemimpin dengan pemimpin lain. Namun frame besarnya tetap sama, penindasan. Umat manusia sudah terjerumus terlalu dalam pada sebuah sistem yang tidak menghendaki adanya oposisi. Sebuah sistem yang sanggup melahap kritik dan merubahnya menjadi produk dagangan. Inilah katastrofi yang sesungguhnya. Sebuah proses perlahan di mana kemanusiaan kita diserap oleh mesin-mesin ekonomi. Kapitalisme mungkin berkali-kali dihantam krisis, tapi ia selalu berdiri tegak kembali dengan cara menghisap apapun yang tersisa, termasuk empati kita. Industri baru bermunculan, namun jurang ketimpangan justru semakin melebar. Manusia mungkin merasa lebih maju karena memiliki gadget tercanggih atau inovasi mutakhir, padahal ia sedang melangkahkan kaki menuju perbudakan yang paling sempurna. Perbudakan yang tidak terasa seperti belenggu, melainkan terasa seperti pilihan hidup yang rasional. Lalu, apa yang tersisa bagi kita? Jika semua jalan keluar tampak tertutup, jika pencerahan telah gagal, dan jika akal budi telah menjadi budak bagi dirinya sendiri, mungkin langkah pertama adalah dengan berhenti berpura-pura. Berhenti berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya dengan inovasi teknologi. Berhenti berpura-pura bahwa angka statistik bisa menggantikan rasa kemanusiaan. Kita harus berani menatap kegelapan ini dengan mata terbuka. Kita tidak sedang menawarkan utopia atau dunia mimpi yang indah. Kita menawarkan pesimisme yang realistis. Mengapa pesimis? Karena itulah cara paling jujur untuk menghargai penderitaan manusia yang belum selesai. Menjadi pesimis berarti menolak untuk tertipu oleh janji-janji palsu tentang kemajuan yang sebenarnya hanya eksploitasi yang berganti nama. Tapi dengan menyadari bahwa kita sedang diperbudak, kita telah melakukan tindakan perlawanan yang paling fundamental. Seperti kata Immanuel Kant, gunakanlah akal budimu sendiri, bukan akal budi sebagai alat hitung, tapi akal budi sebagai nurani. Kembalilah pada apa yang tidak bisa dihitung. Gunakan nuranimu untuk membangun kembali rasa yang telah dipadamkan oleh sistem. Hanya dengan mengakui keberadaan yang lain sebagai manusia seutuhnya, kita bisa mulai meruntuhkan tembok-tembok birokrasi yang memenjara jiwa kita. Katastrofi ini mungkin tidak akan berhenti dalam waktu dekat, tapi di tengah kegelapan sistem yang mekanis ini, kesadaran kita adalah satu-satunya cahaya yang masih murni. Mungkin kita tidak akan pernah melihat masyarakat yang benar-benar teremansipasi dalam waktu dekat. Mungkin kita akan tetap menjadi Sisyphus yang mendorong batu itu selamanya. Tapi setidaknya saat kita mendorong batu itu, kita melakukannya dengan mata yang terbuka lebar. Kita tahu apa yang sedang terjadi, dan dalam kesadaran itu ada sebuah martabat yang tidak akan pernah bisa dirampas oleh sistem apapun.
Sulit memang, pesimis memang, tapi di dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakadilan, kejujuran dalam pesimisme adalah perlawanan yang paling berkelas.